Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tugas ICT Technopreneurship and Leadership dari bab 1 sampai dengan 15. Konteks pada bagian pertama terdapat pendahuluan, yang kedua manajemen kepemimpinan, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat bisnis plan, yang kelima menggali ide bisnis dan prinsip bisnis, yang keenam studi kelayakan usaha, yang kesembilan analisa model bisnis, yang ke-10 sistematik penulisan bisnis plan, yang ke-11 dan 12 manajemen pemasaran dan operasional bisnis, yang ke-13 manajemen sumber daya manusia, yang ke-14 analisa biaya dan keuangan, yang ke-15 pola pengembangan kewirausahaan ITS. Kita masuk ke bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan technopreneur? Webster Dictionary mendefinisikan technopreneur sebagai seorang entrepreneur di mana bisnisnya melibatkan teknologi tinggi. Perbedaan usaha kecil, entrepreneur tradisional, dan technopreneur. Usaha kecil, entrepreneur tradisional, dan technopreneur. Pada motivasi, usaha kecil terdapat sumber hidup, tingkat keamanan, bekerja sendiri, ide khusus, personality pemilik. Entrepreneur tradisional terdapat motivasi, mendominasi, ide dan konsep, eksploitasi kesempatan, akumulasi kekayaan. Pada technopreneur, pola pikir revolusioner, kompetisi dan resiko, sukses dengan teknologi baru, finansial, nama harum. Kepemilikan, pendiri, rekan bisnis. Pada entrepreneur tradisional, saham, pengendalian, memaksimalisasi keuntungan. Pada technopreneur, penguasa pasar, saham kecil dari kue besar, nilai perusahaan terus bertambah. Gaya manajerial pada usaha kecil, trial dan error, lebih personal, orientasi lokal, menghindari resiko, arus dan kas stabil. Pada entrepreneur, mengikuti pengalaman, profesionalisme, resiko pada manajemen. Technopreneur, pengalaman terbatas, fleksibel, target, strategi global, inovasi, produk berkelanjutan. Lanjut, ada kepemimpinan, bisa kita lihat di kepemimpinan ada apa aja, dan di tenaga kerja ada apa aja, dan riset and development dan inovasi ada apa aja, outsourcing dan jaringan kerja ada apa aja, bisa kita lihat. Selanjutnya potensial pertumbuhan dan target pasar. Itu tadi perbedaan antara usaha kecil, entrepreneur tradisional, dan technopreneur. Itu perbedaan-perbedaan dari setiap bagian yang ada. Lanjut ke varian technopreneur yang lain. Pertama, pada technopreneur yang lain terdapat online marketing, online store, toko online. Yang kedua ada affiliate dan reseller, Clickbank dan Amazon. Pada yang ketiga ada PPC, pay per click dalam negeri, klik. Contohnya klik saya, kumpul blogger, PPC Sindo, Upspeed, AdSense Camp. Pada luar negeri terdapat Google AdSense, Blog dan YouTube, Drive, AdNage, AdShare, AdTool, Bitfister, Ethology, Exoclick, Contera, Fixa, Oxcada, Widgetbox. Yang keempat, PTR, Pay to Review. Dalam negeri terdapat review, ada review cam. Pada luar negeri terdapat sponsored reviews, Smarty by Blog Reverse, Linkworld, Blog Vitus. Yang kelima ada domain parking. Yang keenam ada layanan domain dan hosting. Yang ketujuh ada forex online trading. Yang keempat ada yang kedelapan ada programmer. Yang kesembilan ada animator. Yang kesepuluh ada search engine. Yang kesebelas ada web analyst specialist. Lanjut ke bagian yang kedua, bab 2. Apakah arti kepemimpinan? Jadi, menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad 18. Ada beberapa pengertian kepemimpinan antara lain. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.
Itu dikutip oleh Tannenbaum, Schmeckler, dan Nash pada 1961 sampai 24. Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksana aktivitas soal mencapai tujuan yang diinginkan, dikutip oleh Charles Gold dan Hamilton dan Kunz. Yang ketiga, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, dikutip oleh Rice dan Belhing. Lanjut. Perilaku pemimpin menyangkut dua bidang utama. Jadi, perilaku pemimpin tuh ada dua bidang. Yang pertama ada berorientasi pada tugas, yang kedua ada berorientasi pada manusia. Berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan dan mencapai sasaran. Berorientasi pada manusia yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Lanjut, ini sedikit tugas-tugasnya atau tujuan-tujuan dari berorientasi pada tugas. Yang pertama, merumuskan secara jelas perannya sendiri maupun stafnya. Yang kedua, menetapkan tujuan-tujuan organisasi dengan konsep SMART, specific, measurable, achievable, realistis, time-bound. Yang ketiga, melaksanakan peran kepemimpinan secara aktif sesuai POAC, Planning, Organizing, Accounting, Controlling. Selanjutnya, berorientasi pada manusia. Yang pertama, menunjukkan perhatian atas peliharanya kehormatan dalam organisasi. Kedua, menunjukkan perhatian pada orang sebagai manusia bukan all pro. Yang ketiga, menunjukkan pengertian dan rasa hormat pada perasaan dan ide-ide karyawan. Yang keempat, mendirikan komunikasi timbal balik yang baik dengan staf. Yang kelima, menerapkan konsep reward dan punishment. Yang keenam, menciptakan suasana kerjasama. Yang terakhir, mendorong agar staf kreatif dan mempunyai inisiatif dengan mendelegasikan kekuasaan. Kita lanjut. Ada namanya tindakan kepemimpinan. Pemimpin besar adalah pemimpin yang berani ambil tindakan. Yang pertama, sekali Anda telah mengambil keputusan, ambil tindakan secepat mungkin. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki lebih ditonjolkan. Jauhi situasi-situasi yang menyebabkan kelemahan Anda tampak. Seorang pemimpin yang baik bersedia mengakui kesalahannya. Itu adalah tindakan kepemimpinan. Tugas dan peran pemimpin. Menurut James Alphonse, tugas utama seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan proses. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Pemimpin adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Kompromi dalam negosiasi. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Lanjut ke bagian karakteristik pemimpin. Jadi, pada karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip yang dikutip oleh Stephen R. Covey sebagai berikut. Seorang yang belajar seumur hidup, berorientasi pada pelayan, membawa energi yang positif. Pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas serta intelektual tetapi juga emosional. IQ, EQ, dan SQ. Lanjut, analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal, dalam, dan faktor eksternal luar, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Pada strengths, kekuatan, artinya, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdalam dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Opportunities, peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Lanjut ke weakness, kelemahan.
merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Pada threats ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Lanjut kita ke bab yang ketiga. Apakah situasi yang beresiko itu? Situasi beresiko terjadi jika Anda diminta memilih pilihan antara dua alternatif atau lebih yang hasilnya tidak diketahui. Contohnya, pengambilan resiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Tiga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk memulai usaha. Yang pertama ada hadapi ketakutan Anda. Yang kedua, melakukan counter, berikan sisi positif lebih banyak dari sisi negatif. Yang ketiga, komitmen pada diri sendiri. Itu tiga hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk memulai usaha. Lanjut, tipologi pengambilan resiko. Pada top level, mempunyai kemampuan merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif. Pada manajer menengah harus diberi kebebasan berinovasi dan beresiko menjadi lebih besar. Pada level operasional, terampil dalam melaksanakan hal rutin minim resiko. Lanjut, jenis-jenis resiko dalam bisnis. Jenis-jenis resiko yang saat ini terdapat dua, resiko murni dan resiko spekulatif. Kita bahas resiko murni. Resiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Beberapa bentuk resiko murni yang sering muncul diantaranya. Pertama, kecelakaan kerja pada proses produksi. Yang kedua, resiko operasional lainnya. Yang ketiga, bencana alam, force majeure. Nah, lanjut ke resiko spekulatif. Resiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau kerugian. Ada resiko perubahan harga dan ada resiko kredit. Itulah jenis-jenis resiko dalam bisnis. Lanjut, 4 pilihan strategi pengelolaan resiko yaitu dikontrol, risk control, berusaha agar probabilitas terjadi resiko yang kita identifikasi menjadi berkurang. Yang kedua, ditransfer kepada pihak lain, risk transfer, berusaha dengan memindahkan resiko yang kita hadapi terhadap pihak lain. Yang ketiga, biayanya sendiri, risk retention, upaya-upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh resiko. Yang keempat, dihindari, risk avoidance, berusaha menghindari resiko yang dihadapi. Lanjut ke tips menghadapi resiko. Yang pertama ada pahamilah bahwa resiko yang Anda hadapi bukanlah penghambat untuk maju. Resiko justru harus diambil sebagai konsekuensi karena kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, yaitu keberhasilan. Lanjut kedua, tidak perlu panik. Yang ketiga, dari resiko-resiko yang telah diidentifikasi, tentukan seberapa sering resiko tersebut muncul. Yang terakhir, tentukan juga seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari resiko yang telah teridentifikasi. Itu yang saya berikan tentang tips menghadapi resiko. Lanjut ke bab 4. Apa yang dimaksud dengan rencana bisnis? Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Kegunaannya, kegiatan penelitian bisnis yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan tetap pada jalur yang direncanakan, pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, alat untuk mencari dana dari pihak ketiga, contohnya investor, lembaga keuangan, dan lain-lain. Perencanaan sangatlah penting bagi kesuksesan suatu usaha. Kita harus memperhatikan 3 hal dalam perencanaan kesuksesan suatu usaha. Yang pertama ada kemana kita akan menuju. Yang kedua, di mana posisi kita sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Itu yang harus kita perhatikan 3 hal tersebut. Lanjut. Peluang dan tawaran. Peluang dan tawaran menggambarkan daerah kegiatan lokal, nasional, internasional yang berpotensi dan menjadi target disertai alasannya.
Itu bagian sebelah kiri yang saya jelaskan pada gambar orang warna biru. Sebelah kanan menjelaskan apa yang diharapkan dari investor atau mitra kerja dan apa yang ditawarkan pada investor atau mitra kerja sebagai balasannya. Tawaran tersebut misalnya investor diberikan lisensi, dibantu untuk pemasaran, keuntungan yang didapat diperoleh, dan sebagainya. Lanjut ke bagian produk dan jasa. Deskripsi produk. Memberikan penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Penjelasan sederhana mungkin tetapi cukup jelas bagi orang awam, karena investor atau mitra kerja mungkin tidak memahami produk yang ditawarkan. Produk features, keunggulan suatu produk. Menjelaskan keunggulan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan